Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik keselamatan pekerja yang bekerja di gedung. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Tateng Jaya Sudarma, anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Pak Tateng, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. 14 orang pekerja menjadi korban dalam kebakaran yang melanda bangunan hotel berlantai 27 yang masih dalam proses penyelesaian konstruksi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kebakaran itu, 2 pekerja tewas karena terjatuh saat berupaya menyelamatkan diri dengan melompat dan turun menggunakan tali di salah satu sudut bagian gedung itu. Sedangkan 12 orang lainnya mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut. 2 pekerja tewas itu sebelumnya termasuk 4 dari 8 pekerja yang berusaha keluar dari lantai 27 menggunakan tali. Dengan ada korban tewas, tentu penegak hukum harus mengaudit pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pun, pengelola gedung harus menomorsatukan keselamatan pekerja. Bagaimanakah standar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Jakarta? Sudahkah gedung-gedung di Jakarta dibangun dengan standar keselamatan pekerja yang layak? Tim Liputan Berita 1. Ya, kalau tadi kita lihat tayangan ini adalah mengenai kejadian kebakaran di sebuah hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara ya, seperti itu. Pak Tateng, ini ada 2 pekerja konstruksi yang tewas di proyek pembangunan hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya 3 bulan yang lalu juga sempat kejadian seperti itu, pekerja konstruksi tewas jatuh dari sebuah gedung yang dibangun. Ini nampaknya kejadian-kejadian seperti ini menambah panjang daftar hitam kecelakaan kerja, terutama di sektor konstruksi. Sebetulnya apakah implementasi dari sistem keselamatan dan juga kesehatan kerja memang sudah diimplementasikan di lapangan atau bagaimana sebetulnya? Iya, dalam kenyataannya tentunya kita perlu lihat case by case ya. Skala tergantung dari skala proyek, kemudian dia berada di daerah mana pelaksanaannya gitu. Yang pasti kalau itu terjadi di Jakarta memang seharusnya tidak kejadian karena di Jakarta itu semua aturannya sudah lengkap. Ya. Sudah ada standar tersendiri mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja seperti itu ya? Itu bahkan ini kan antar departemen itu multi departemental lah gitu ya. Kalau untuk ketenaga kerjaannya itu diatur secara umum oleh Departemen Tenaga Kerja ya. Tapi khusus konstruksi juga sudah ada Permen PU-nya. Ya, yang secara khusus menyatakan bahwa kegiatan konstruksi yang dimulai dari sejak perencanaan, ada pembuatan konsep ya, lalu pembuatan detail engineering design, lalu tender, itu aspek-aspek K3 harus masuk. Ya. Kemudian pada waktu konstruksi, karena memang disyaratkan di dalam tender dokumen, itu otomatis harus dilaksanakan gitu. Ya. Tentang ketentuan K3 ini. Oke. Kalau tadi melihat gambar yang tadi dan kondisi kejadian yang terjadi kemarin yang menimpa 2 pekerja yang tewas ini, sistem keamanan atau keselamatan yang dilakukan oleh kontraktor mungkin apakah ini sebenarnya sudah memenuhi mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan seperti itu, Pak Tateng? Ya, jadi terus terang saya tidak mengikuti secara detail ya apa yang terjadi atau bahkan apakah sudah ada penyelidikan sehingga ada hasilnya. Namun melihat apa yang terjadi, kelihatannya pekerja itu tidak tahu apa yang harus diperbuat pada saat emergency. Sehingga dia melakukan langkah-langkah yang survival gitu ya, sudah lupa K3, tapi turun menggunakan tali dari gondola. Gondola kan tali kan untuk mengangkat gondola ya, bukan untuk orang turun gitu. Pada saat pemilihan kontraktor, perusahaan kontraktor seperti itu ketika membangun di sektor konstruksi, apakah kemudian K3 ini memang sudah menjadi bagian dari perjanjian, bagian dari kesepakatan dan memang sudah masuk dalam bisnis plan termasuk biaya-biayanya seperti itu? Harus. Tateng seharusnya. Permen PU-nya menyatakan seperti itu ya. Mungkin di Pergub DKI tidak sedetail itu, di Permen PU jelas ya. Jadi Permen PU-nya ini ada saya pegang ya, nomor 5 PRT _M_2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Jadi tadi kan saya sebutkan pada waktu perencanaan pun K3 itu harus sudah dimasukkan sejak dari konsep, pembuatan detail engineering design,
lalu dalam proses tender, dokumen tendernya sudah mencantumkan masalah K3, ya. Artinya semua rencana, risiko, kegiatan dan biayanya sudah masuk. Jadi pada waktu tender otomatis sudah masuk, ya. Ada di dalam Jadi situ. pemenangnya itu sudah harus menyertakan K3, dan K3 ini memang tergantung dari risiko dan besar kecil dari proyek, ya. Semakin tinggi risikonya, ya tentunya budgetnya atau alokasi dana yang harus disediakan harus lebih besar. Nah, pada waktu sudah menang, pemenangnya juga harus membuat, jadi kontraktor pemenang membuat rencana K3-nya untuk dinilai. Oke. Nah, itu kan baru ketentuan yang kami sebagai perencana lakukan, ya. Tapi pada waktu akan melakukan pekerjaan itu sudah dibuat planningnya seperti apa, dan itu harus disetujui dulu oleh apa namanya pihak-pihak yang memang wajib melakukan itu, yang juga diawasi nanti oleh pemegang sertifikat. Ini PSK, sistem manajemen yang seperti apa dan konkretnya bentuknya apa yang harus disediakan, apa yang harus dibuat atau diakomodir oleh sang kontraktor saat mereka akan membangun sebuah bangunannya itu, Pak, yang kalau sesuai dengan SMK 3 ini? Ya, jadi sebetulnya begini, kontraktor tinggal mengacu kepada dokumen tender, karena dokumen itu dibuat oleh konsultan K3, gitu ya. Memang kami sebagai arsitek, gitu ya, kami akan diberi petunjuk atau berdialog dengan mereka sehingga mereka membuat rencana K3-nya, jadi SMK 3-nya untuk ditender, ya, sebagai tender pelaksana nantinya. Nah, dari situ kontraktor mengajukan pengajuan apa namanya usulan untuk dia bisa memenangkan tender. Dengan membaca dokumen itu jelas tentang risikonya. Risiko itu ada dua, risiko tinggi dan risiko biasa atau risiko rendah, gitu ya. Risiko tinggi itu tentunya risiko biaya. Jadi sudah tahu apa yang harus disediakan, seperti itu ya. Jadi nggak ada alasan mereka tidak tahu dan sebagainya, gitu. Baik, Pak Tateng dan juga pemirsa, kita juga telah tersambung di ujung telepon dengan Ibu Fatma Lestari sebagai pengamat keselamatan kerja. Selamat siang, Bu Fatma. Selamat siang. Selamat siang, Bu Fatma. Ya, halo. Ya, selamat siang Bu Fatma. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Fatma, kalau kita lihat mengenai keselamatan kerja di sektor konstruksi di Indonesia sendiri, ini angka kecelakaan kerjanya masih cukup tinggi. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama? Ya, sebetulnya kalau tadi saya sepakat disampaikan oleh ahli sebelumnya bahwa semua aturan sudah ada, mulai dari Undang-Undang 1 tahun 70, kemudian Permen PU juga sudah ada yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan K3, baik di konstruksi maupun di sektor lainnya. Nah, kalau menurut saya, tinggal implementasi dari peraturan-peraturan tersebut di lapangan. Dan untuk bisa meyakinkan atau menjamin bahwa implementasi itu berjalan dengan baik, harus ada monitoring dan inspeksi. Betul bahwa kontraktor safety and health ini harus dimulai dari tahap desain, yang mendesain maupun pada saat sebelum tender atau prakualifikasi. Jadi misalnya sebuah perusahaan ingin submit untuk dokumen tender gitu, itu sudah ada prakualifikasi apakah sebuah perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan K3-nya. Nah, kalau itu belum terpenuhi, maka sebetulnya perusahaan tersebut atau kontraktor tersebut tidak eligible untuk mengikuti tender tersebut. Karena memang ada peraturan persyaratan K3-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok masih tetap terjadi juga kecelakaan. Ini memang tidak cukup bahwa pendekatan secara sistem itu belum cukup, tapi juga perilaku-perilaku yang tidak selamat. Misalnya, kadang-kadang kontraktor juga seperti misalnya kejadian di Kelapa Gading ini belum menyiapkan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pekerja apabila terjadi keadaan emergensi. Padahal itu di dalam dokumen prakualifikasi maupun pada saat dia sudah kontrak atau yang disebut dengan rencana HSE plan itu sudah harus masuk. Ya, apabila terjadi keadaan emergensi, apa yang harus dilakukan oleh pekerja dan perusahaan harus memfasilitasi dengan infrastrukturnya. Baik, Bu Fatma, ketika implementasinya masih kurang diterapkan seperti itu, artinya masih ada kelemahan. Menurut Anda kelemahannya dari sistem pengawasannya sendiri, ataukah memang dari aturannya tumpang tindih sehingga tidak ada standar yang jelas?
Kalau dari sendiri sebetulnya sudah cukup jelas, mulai dari undang-undangnya yang memayungi semua K3 di Indonesia, Undang-Undang 1 tahun 70, kemudian ada PP 50 untuk sistem manajemen K3 untuk perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi dan juga perusahaan yang walaupun bekerjanya di bawah 100 tapi berisiko tinggi juga wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3. Nah, sekarang ini yang perlu juga diterapkan adalah pengawasan dan monitoring apakah peraturan-peraturan tersebut telah dilakukan atau telah dipenuhi. Pengawasan ini bisa secara internal dari perusahaan itu sendiri ataupun dari perusahaan yang meng-hire kontraktor tersebut. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan ingin membangun sebuah gedung terus meng-hire sebuah perusahaan kontraktor, ada perusahaan juga bisa menjadi yang memonitor apakah pelaksanaan K3 di subkontraktornya atau di kontraktornya sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau saya ambil contoh saja mungkin di beberapa Indonesia kita sudah juga menerapkan sistem manajemen K3 kontraktor. Dari mulai tahap prakualifikasi vendor atau kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Iya, baik Bu Fatma, jika ini kualifikasi sudah dipenuhi oleh sebuah kontraktor, tadi Ibu katakan pengawasan yang nampaknya masih kurang berjalan dengan baik. Seperti tadi juga yang kejadian di Kelapa Gading kemarin nampaknya juga tidak tersedia sistem keamanan atau sistem emergensi yang bisa segera dilakukan oleh para pekerja seperti itu. Nah, seharusnya siapa yang bertindak langsung atau yang in charge dalam sebuah konstruksi bangunan seperti itu yang harus melakukan pengawasan baik internal, khususnya untuk internal? Ya. Jadi dari berbagai pihak, misalnya siapa yang meng-hire kontraktor ini? Apakah induknya siapa yang meng-hire kontraktor? Dia punya hak untuk monitoringnya sudah sejauh mana implementasi K3-nya. Itu satu sisi. Dari kontraktor konstruksinya sendiri, itu dia harus punya pengawasan internal. Apakah sudah diimplementasikan HSE plan yang mereka rencanakan di awal? Dan yang ketiga tentunya juga dari pemerintah juga ada fungsi untuk pengawasan. Jadi berbagai pihak dalam hal ini mempunyai peran dan kontribusinya masing-masing. Karena kalau tidak ada pengawasan, regulasi yang begitu bagusnya, sayang kalau misalnya tidak diterapkan sesuai dengan regulasi tersebut. Regulasinya udah bagus banget kalau menurut saya. Tinggal bagaimana sekarang kita menjamin bahwa implementasi tersebut diterapkan. Jadi harus ada raportnya nih. Ini kontraktor yang ini raportnya merah. Kalau raportnya merah berarti ganti aja kontraktornya atau kalau memang mau ya kita bantu. Jadi mekanismenya bisa dua. Diserahkan sepenuhnya ke kontraktor tersebut atau dibantu oleh pihak pemberi kerja. Misalnya disediakan APD-nya atau disediakan fasilitasnya. Itu bergantung dari perjanjiannya. Ya, baik Bu Fatma, kita kembali dulu ke studio bersama Pak Tateng. Mungkin bisa tanggapannya. Ini kalau misalnya kita lihat ada evaluasi, mungkin dari pemerintah seharusnya ya, ketika ada kontraktor yang memang bermasalah, dimasukkan kepada blacklist, dan ini kemudian disosialisasikan agar kemudian memang ada standar tersendiri yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan konstruksi seperti itu ya. Iya, saya rasa ada jenjangnya ya. Jadi karena aturannya sudah jelas dan ini sudah diberlakukan secara umum ya, pada saat diterbitkannya IMB itu disyaratkan tentang isu K3 ini. Kemudian pada saat proses tender itu juga disyaratkan bahwa hanya yang qualified K3-nya, SMK3-nya itu yang menang gitu. Dan nanti pada waktu pelaksanaan dari sisi pemilik biasanya mereka diwakili oleh manajemen konstruksi, oleh pengawas pembangunan yang berada di pihak pemilik ya. Qualified, maaf Pak Tarik, saya potong. Qualified itu poin apa saja yang harus dipenuhi kualifikasinya? Iya, jadi ini ada dua kategori ya. Kalau kategori yang risiko tinggi itu bisa karena besarannya, nilainya di atas 100 miliar. Lalu tinggal cek aja nih, di atas 100 miliar enggak. Kenapa? Karena ada gedung yang kecil, biayanya mungkin hanya 10 miliar, tapi dia menyimpan bahan peledak misalnya. Itu kan langsung tinggi ya. Nah itu harus ditangani oleh ahli K3 yang harus ber-SK dan sebagainya. Tapi kalau risiko rendah yang di bawah yang tadi saya sebutkan itu cukup tenaga tidak perlu tenaga ahli tapi tenaga yang menguasai ya masalah-masalah K3 gitu ya. Jadi ada dua level gitu ya.
tetap. Baik, Mungkin. Pak Tateng dan juga Bu Fatma yang ada di ujung telepon, kita akan kembali berbincang dan berdialog, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.